Invasi Rusia ke Ukraina benar-benar telah menghancurkan negara tersebut. Bahkan imbas perang ini telah menaikkan harga bahan makanan dunia. Serangan baru Rusia di wilayah Donbas telah menyebabkan kehancuran di wilayah timur Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa Rusia telah mengubah Donbas menjadi neraka. Zelensky menuduh Moskow melakukan pemboman yang tidak masuk akal setelah gagal merebut ibu kota Ukraina sejak meluncurkan invasi skala penuh pada Februari. Rusia menggunakan artileri massal dan baju besi untuk mencoba merebut lebih banyak wilayah di Donbas yang terdiri dari wilayah Donetsk dan Luhansk yang diklaim Moskow atas nama separatis pro-Rusia. Para penjajah mencoba memberikan lebih banyak tekanan. Ini adalah neraka di sana Donbas dan sebutan itu tidak berlebihan, kata Zelensky dalam pidatonya pada hari Kamis 19 Mei 2022, dikutip dari Al Jazeera. Zelensky mengatakan 12 orang telah tewas dalam pemboman brutal dan benar-benar tidak masuk akal di kota Severodonetsk di wilayah Luhansk pada hari Kamis. Ada serangan konstan di wilayah Odessa di kota-kota di Ukraina Tengah. Donbas benar-benar hancur, katanya. Ini adalah upaya yang disengaja dan kriminal untuk membunuh sebanyak mungkin warga Ukraina, menghancurkan sebanyak mungkin rumah, fasilitas sosial, dan perusahaan. Kementerian Pertahanan di Kiev mengatakan pada hari Kamis bahwa pasukan Rusia mencegah warga sipil di Donbas melarikan diri ke wilayah yang dikuasai Ukraina. Severodonetsk dan kota saudaranya, Lysychansk, merupakan kantong terakhir perlawanan Ukraina di wilayah yang lebih kecil dari dua wilayah yang terdiri dari zona perang Donbas. Pasukan Rusia telah mengepung keduanya dan membombardir mereka untuk mencoba dan melemahkan perlawanan dan membuat penduduk kekurangan pasukan. Penduduk yang masih berada di kota hantu sekarang takut untuk mengambil lebih dari beberapa langkah di luar pintu depan mereka. Rusia kemungkinan akan memperkuat operasinya di kawasan industri Donbas begitu mereka mengamankan kota Mariupol, kata intelijen militer Inggris pada Jumat 20 Mei 2022 pagi. Makanan sebagai senjata, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menuduh Rusia pada Kamis 19 Mei menggunakan makanan sebagai senjata di Ukraina. Blinken menuduh Rusia menyandera pasukan makanan tidak hanya untuk jutaan orang Ukraina, tetapi juga jutaan orang di seluruh dunia yang bergantung pada ekspor Ukraina. Di hadapan Dewan Keamanan PBB, Blinken mengimbau Rusia untuk berhenti memblokade pelabuhan Ukraina. Pemerintah Rusia tampaknya berpikir bahwa menggunakan makanan sebagai senjata akan membantu mencapai apa yang belum dilakukan invasi untuk mematahkan semangat rakyat Ukraina, katanya dilansir CNN. Pasukan makanan untuk jutaan orang Ukraina dan jutaan lainnya di seluruh dunia telah benar-benar disandera oleh militer Rusia, jelas dia. Perang di Ukraina telah menyebabkan harga global untuk biji-bijian, minyak goreng, bahan bakar, dan pupuk melambung. Rusia dan Ukraina bersama-sama menyumbang hampir sepertiga dari pasukan gandum global. Ukraina juga merupakan pengekspor utama jagung, barley, minyak bunga matahari, dan minyak lobak. Sementara Rusia dan Belarusia yang telah mendukung Moskow dalam perangnya di Ukraina menyumbang lebih dari 40% ekspor kalium global nutrisi tanaman. Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia mengatakan adalah kesalahan besar jika Rusia harus disalahkan atas krisis pangan global yang telah terjadi selama beberapa tahun. Dia menuduh Ukraina menahan kapal asing di pelabuhannya dan menambang perairan dan mengatakan militer Rusia telah berulang kali mencoba membuka koridor yang aman untuk kapal. Nebenzia menyalahkan sanksi barat yang dijatuhkan pada Moskow atas perang Ukraina karena memiliki efek mengerikan pada ekspor makanan dan pupuk Rusia. Blinken menolak klaim Rusia bahwa sanksi memicu krisis pangan. Keputusan untuk mempersenjatai makanan adalah milik Moskow sendiri, kata Blinken. Sebagai akibat dari tindakan pemerintah Rusia, sekitar 20 juta ton biji-bijian tidak terpakai di silo Ukraina karena pasukan makanan global berkurang. Harga meroket menyebabkan lebih banyak lagi di seluruh dunia mengalami kerawanan pangan. Terangnya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres sedang mencoba untuk menengahi kesepakatan paket yang akan memungkinkan Ukraina untuk melanjutkan ekspor makanan melalui Laut Hitam dan menghidupkan kembali produksi makanan dan pupuk Rusia ke pasar dunia. Ada cukup makanan untuk semua orang di dunia. Masalahnya adalah distribusi dan ini sangat terkait dengan perang di Ukraina, kata Guterres kepada dewan tersebut. Pasukan Rusia gempur Donbas hingga hancur total. Zelensky sebut kondisinya seperti neraka. Pada Kamis 19 Mei kemarin, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut pasukan Rusia telah menghancurkan wilayah Donbas. Dilaporkan ada 12 warga yang tewas saat wilayah tersebut dijatuhi bom. Zelensky menggambarkan kondisi kehancuran di Donbas sebagai neraka. Presiden Ukraina tersebut menuduh Moskwa melakukan pengeboman yang tidak masuk akal. Pasalnya mereka datang lalu membunuh orang dan melakukan perusakan sebanyak mungkin. Ini adalah upaya yang disengaja dan kriminal untuk membunuh sebanyak mungkin warga Ukraina, menghancurkan sebanyak mungkin rumah, fasilitas sosial, dan perusahaan, kata Zelensky. Zelensky mengulangi tuduhannya bahwa Rusia melakukan genosida. Dikutip dari Reuters, pasukan Ukraina sejauh ini masih terus membebaskan wilayah Kharkiv di sebelah timur Kiev di waktu yang bersamaan.
Rusia memberikan lebih banyak tekanan di Donbas yang terletak di bagian tenggara Ukraina. Zelensky melaporkan setidaknya ada 12 warga yang tewas akibat serangan di Donbas pada Kamis kemarin. Ia menyebut kawasan industri Donbas tak ada bedanya dengan neraka. Para penjajah mencoba untuk memberikan lebih banyak tekanan. Ini adalah neraka di sana dan itu tidak berlebihan, kata Zelensky dalam pidato Kamis malam. Tak dapat dipungkiri lagi bahwa Donbas telah benar-benar hancur di tangan pasukan Rusia. Sejak berpaling dari Kiev, Rusia menggunakan artileri massal dan baju besi untuk mencoba merebut lebih banyak wilayah di Donbas. Sementara itu, serangan yang tiada henti juga menyasar di wilayah Odessa, di kota-kota di Ukraina Tengah. Serangan terus-menerus di wilayah Odessa di kota-kota di Ukraina Tengah. Donbas benar-benar hancur, katanya. Pasukan roket dan artileri Rusia menghancurkan 76 pos komando, 421 area konsentrasi tenaga kerja, dan 147 unit artileri militer. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Igor Konashenkov, menyebutkan akibat serangan roket tersebut menghancurkan meriam howitzer M777-155 mm Ukraina yang diproduksi oleh Amerika di dekat pemukiman Podgorno. Pada siang hari, rudal presisi tinggi yang diluncurkan dari Angkatan Udara Rusia menghantam 2 pos komando, termasuk markas pertahanan teritorial di area pemukiman Solidar Republik Rakyat Donetsk, serta 31 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer Ukraina, termasuk lokasi unit tentara bayaran asing dari negara-negara Eropa di Mykolaiv dan Krasnogorovka. Selain itu, 2 pesawat Su-24 Ukraina dihancurkan di lapangan terbang militer dekat Dnepropetrovsk, sebuah divisi sistem rudal anti-pesawat S-300 Ukraina di dekat Mykolaiv, serta 4 depot senjata rudal dan artileri serta amunisi angkatan bersenjata Ukraina di wilayah pemukiman Ugledar, Pokrovskoye, Solidar, dan Bakhmut dari Republik Rakyat Donetsk. Operasi taktis dan penerbangan militer menghantam 3 pos komando, 41 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer angkatan bersenjata Ukraina, serta gudang amunisi di dekat desa Vuhledar di Republik Rakyat Donetsk. Akibat serangan udara itu, lebih dari 270 nasionalis gugur dan 54 unit peralatan militer dilumpuhkan di daerah pemukiman Protopopovka, wilayah Kharkiv. Penyeberangan ponton yang diinduksi oleh unit-unit angkatan bersenjata Ukraina untuk memaksa sungai Seversky Donetsk dihancurkan. Tak ada tempat aman, Rusia membombardir kota Bakhmut selagi ada waktu. Warga diimbau tinggalkan Donetsk. Pasukan Rusia melancarkan serangan udara di kota Bakhmut di wilayah Donetsk. Ukraina menghantam blok apartemen 5 lantai, rumah pribadi, dan gedung administrasi. Pasukan Rusia melancarkan serangan udara di kota Bakhmut di wilayah Donetsk, menghantam blok apartemen 5 lantai, rumah pribadi, dan gedung administrasi. Tim penyelamat mengeluarkan 6 orang dari puing-puing. Seluruh pintu masuk blok 5 lantai hancur. Tapi menurut informasi awal tidak ada yang terluka, kata Kepala Administrasi Militer Daerah Donetsk, Pavlo Kyrylenko, yang diposting di Telegram. Dia mencatat bahwa Rusia terus menembaki warga sipil, tetapi evakuasi tepat waktu menyelamatkan ratusan nyawa.